Masih banyak orang Indonesia yang sampai hari ini belum tergerak hatinya untuk peduli pada saudara-saudara kita yang menderita. Masih banyak juga yang tidak peduli pada kerusakan lingkungan hidup di sekitar kita. Masih banyak yang juga tidak peduli pada kesulitan hidup masyarakat di sekitarnya. Nah, hari ini saya ingin agar mereka yang hatinya belum tergerak untuk mulai berpikir agar dalam kehidupan dia melakukan hal-hal yang positif buat masyarakat di sekitar dia, buat saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan mengundang orang-orang asing yang sudah melakukan hal yang baik bagi saudara-saudara kita, bagi lingkungan hidup kita. Lah, kalau mereka sendiri aja sudah melakukan hal yang positif, mengapa kita tidak tergerak hati kita untuk melakukan hal-hal tersebut? Siapa tamu kita yang pertama dan dari mana dia serta apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Aaron Fishman. Oke. Ini supporternya banyak sekali ya. Saya tahu kenapa kalian begitu bahagia ngelihat Aaron Fishman ini. Karena kita berdua kembar. Oh. Oke. Aaron, silakan duduk. Terima kasih. Anda ini sebenarnya berasal dari mana sih? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Oke, sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Bali Timur. Bali Timur. Oke, spesifik Bali Timur. Sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Sudah 7 tahun. 7 tahun. Kok udah pintar bahasa Indonesia? Belajar di mana? Belajar di kampung sebetulnya. Belajar di kampung lebih cepat ya daripada kursus bahasa Indonesia. Sudah mahal, nggak pernah bisa-bisa ya. Lebih cepat, tapi kadang-kadang saya tercampur sedikit bahasa Bali sama bahasa Indonesia. Oh, gitu. Orang Jakarta bingung. Oh iya. Kok gitu? Padahal itu bahasa Bali ya. Betul. Coba salam penonton dalam bahasa Bali bagaimana? Ken kabare. Umur berapa sekarang ini? Saya 35. Waktu masuk Indonesia umur 28 berarti ya? 27, 28 ya. 27, 28. Dulu ke Indonesia pertama kali untuk urusan apa? Saya datang sebagai sukarelawan sama satu yayasan yang kerja bersama Posyandu, program Posyandu di Desa Ban di Bali. Jadi relawan untuk Posyandu, untuk kesehatan ini ya? Betul. Punya latar belakang paramedis mungkin? Saya hampir setelah 15 tahun di industri makanan atau kerja di restoran atau grocery, saya sedikit capek dan saya ke sekolah paramedis. Tunggu, ini di mana ini? Di Boston ya. Boston. Terus setelah 2 tahun saya kerja paramedis sama fire department, pemadam api di sana. Saya ingin keliling dunia untuk mungkin menjadi sukarelawan. Sebetulnya mau ikut program Peace Corps dari US government. Dan saya ada teman, dia punya juga teman yang kerja di Bali Timur sama yayasannya sama. Dia bilang, oh ya ayo datang ke sana untuk bantu. Relawan. Langsung dari Denpasar Nurai ke Desa Ban. Dan mulai kerja itu Oktober 2011. Oke, jadi sebelumnya di Boston sana atau di Amerika Anda punya usaha? Punya usaha. Anda tinggalkan? Sudah dijual. Sudah dijual ya. Karena Anda merasa bosan? Iya, sedikit bosan. Ini yang belum berusaha aja cari-cari pekerjaan. Ini yang sudah punya usaha bosan. Dan kepengen jadi relawan. Maka berapa lama jadi relawan di... 2 bulan saja di Bali Timur. Terus setelah itu Sri Lanka, India. Baru dan kembali lagi ke... Kembali lagi setelah beberapa bulan, saya kembali 2012. Kenapa kembali lagi? Karena saat saya sukarelawan di sana, di Desa Ban, di Bali Timur, saya lihat semua petani mente di sana. Karena sebetulnya 2011 bulan November, itu musim panen mente.
Dan saya ke posyandu jauh. Jambu mente itu. Iya, gelondong ya, jambunya ya. Oke. Berarti pas musimnya saya lihat ada ini orang panen, terus dia taruh semua di goninya, di kampil goni, terus karung goni, terus ada truk datang, ambil. Saya tanya, itu mente mau kemana? Oh, itu kita kirim ke Vietnam atau ke India untuk proses di sana. Berarti dia langsung petik, taruh di, jual ke pengapul, lalu dari pengapul mungkin ke Tengkulak atau trader, setelah itu ke Surabaya, dari Surabaya ke ekspor, tapi tidak ditambah nilai, cuma masih murah, mentah. dijual murah, gelondongan istilahnya. Betul, ya. Atau belum diapa-apakan, masih mentah begitu. Betul. Ya. Dan banyak masalah di sana di desanya itu bukan dari, kalau dia ada uang dia bisa perbaiki masalah sendiri. Kesehatan, mungkin nutrisi atau kesehatan ibu-ibu atau P3K. Kalau dia punya ekonomi, dia sendiri bisa perbaiki masalahnya. Oh, jadi Anda tertarik karena melihat ada problem kemiskinan di situ, sementara ada potensi. Betul. Untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui jambu mete tadi. Ya. Baik, nanti cerita ya. Kemudian apa yang Anda lakukan setelah kembali ke Bali Timur? Terus bagaimana kemudian Anda mengembangkan ini ya, produk-produknya ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikutin dulu liputan berikut ini. Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali Timur, sudah sejak lama menjadi pengekspor kacang mete mentah ke India dan Vietnam. Bahkan kacang mete dari wilayah ini terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Sayangnya, kacang mete yang melimpah di daerah ini berbanding terbalik dengan kehidupan warganya yang jauh dari kata sejahtera. Ya, waktu dulu saya metik mente itu masih mentah langsung dijual. Cuma waktu itu harganya 8 ribuan. Sebelum ada EBC di Desa Ban ini, kita hanya punya pekerjaan di musim panas. Sementara musim penghujan mereka nggak punya penghasilan masyarakat di sini. Ada yang kerja tetapi harus ke Denpasar karena di sini lapangan pekerjaan hampir tidak ada ya. Saya pertama kali kerja sih di Galian C dengan penghasilan 70.000 per hari. Sering ada kerusakan alat, jadi nggak dapat gaji. Jadi keluarga saya mau makan apa, jadi nggak bisa seperti itu. Akhirnya saya merantau ke Denpasar. Kini kondisi dan perekonomian warga di Desa Ban mulai mengalami peningkatan. Kacang mete tak hanya diekspor dalam bentuk gelondongan saja, melainkan dalam bentuk cemilan yang sehat dan bernutrisi. Seorang warga negara Amerika Serikat, Aaron Fishman, berhasil mengubahnya. Sejak 2012, Aaron berada di Bali Timur, memberdayakan para petani kacang mete dan membantu masyarakat Desa Ban mengolah mete menjadi makanan yang bernilai jual tinggi. Bahkan telah diekspor ke 20 negara di dunia. Sebelumnya sih, kalau sebelum ada perusahaan ini muncul, tanaman mente ini memang udah ada dari dulu kan gitu. Cuman mentenya ini kurang perawatan dan kurang, hanya sebatas diambil buahnya saja dan diambil terus batunya dijual gitu dengan harga nggak seberapa. Semenjak ada perusahaan EBC ini, mulailah masyarakat warga-warga di sini mulai sadar bahwa mente ini nilai jualnya tuh sangat tinggi, dan mereka pun mulai merawat mente, mulai melihara mente itu dipelihara, terus mereka pun sedikit demi sedikit mereka mulai mencari cara gimana biar mente ini terus sehat dan hasilnya tuh itu bisa memuaskan buat mereka dan punya nilai jual yang sangat bagus. Melalui East Bali Cashew, perusahaan produksi makanan olahan kacang mete milik Aaron telah membawa kesejahteraan dan keberkahan bagi ratusan penduduk setempat. Warga Desa Ban diberdayakan untuk bekerja dan memiliki penghasilan dengan adanya pabrik olahan mente milik Aaron Fishman.
sekarang dengan adanya ABC ini, saya dan teman-teman merasakan sangat bermanfaat sekali pabrik ini, karena kan kita juga bisa membantu perekonomian keluarga, terus membiayai anak-anak sekolah, terus dekat rumah juga kan, pekerjaannya tidak harus keluar desa. Dan saya melihat banyak sekali yang tenaga yang dapat direkrut dan lumayan dapat mensejahterakan masyarakat di sini. Di Desa Ban, nah dulu mungkin sebelum adanya ABC, mungkin ibu-ibu rumah tangga kan kerjanya di rumah cuma mengasuh anak, mungkin kerjaan yang lain. Mungkin kalau sekarang kan di ABC juga ada sekolah kan, sekolah TK untuk pendidikan anak juga ada. Makanya anak ada yang ngasuh, ibunya bisa bekerja. Aaron, kondisi masyarakat di sana waktu itu seperti apa yang Anda lihat? Di Kecamatan Kubu, utamakan dari tidak ada air. Di sana Tidak ada air, bersih. tidak bisa dibor. Berarti semua orang dia simpan air hujan. Atau musim kemarau ada beberapa mata air kecil sekali. Juga kondisi tanah gara-gara erupsi 63 dari Agung, itu itu ada sekitar 1 atau sampai 3 meter pasir di sana. Jadi tanaman tidak subur di situ. Tidak begitu subur, tidak. Karena juga semua hujan dari Bali Selatan terblok dari Agung dan Abang. Berarti cuma ada hujan 4 sampai 5 bulan per tahun. Berarti musim kemarau agak panjang, juga airnya tidak ada di tanah dan masyarakat juga tidak ada air. Listrik waktu saya datang juga belum masuk semua dusun. Terus pekerjaan masyarakat di sana apa? Petani, semua petani. Oke, petani apa? Petani mente, sama ada. Awalnya berapa banyak karyawan yang Anda pekerjakan awal-awal? 1. Oh, 1. Iya, dan Mulai dengan 1. itu Anda sendiri, Anda yang meracik sendiri, Anda yang goreng sendiri, Anda ini. Setelah itu terus 2. Anda terima gaji sendiri. Aaron, dulu kan Anda relawan membantu masyarakat di Bali Timur, tapi kemudian tergerak untuk melakukan kegiatan usaha agar kesejahteraan masyarakat di sana juga meningkat ya. Kami biasa mengenalnya dengan kegiatan kewirausahaan sosial, sociopreneurship ya. Jadi Anda melakukan kegiatan usaha tapi yang berdampak bagi masyarakat di Bali Timur. Nah, produk yang Anda buat adalah produk-produk berbasis kacang mete seperti ini, keren-keren. Kalau boleh tahu, awalnya berapa banyak karyawan yang Anda pekerjakan awal-awal? 1. Oh, 1. Iya, dan itu Anda sendiri, Anda yang meracik sendiri, Anda yang goreng sendiri, Anda ini. Setelah itu terus 2. Anda terima gaji sendiri. Oke, awal mulanya 1-2 gitu ya. 1, ya tim pertama 10 orang ya. 10 orang. Kalau sekarang boleh tahu sudah berapa banyak karyawannya? Di grupnya hampir 700. Itu masyarakat di sekitar situ yang bekerja? Sebetulnya ada pabrik di sana, terus di sebelahnya ada Ecolodge untuk mahasiswa SMA dari luar negeri. Terus di kota Denpasar ada kantor, di Jakarta juga ada kantor, di Surabaya. Oh, sudah berkembang jauh di luar Bali bahkan ya? Di Flores ada kebun sama apa lagi? Ya. Jadi Anda sekarang ini sombong sekali ya? Tidak. Karyawannya mungkin sedih. Oke, tunggu dulu. Kalau dilihat dari videonya, kenapa lebih banyak perempuan itu? Atau perempuan semua karyawannya? Tidak semua, hampir 85%. Dan dari tim manajemen 65%. Perempuan. Tunggu dulu. Ini soal apa? Rasa itu siapa yang ada tim chefnya atau? Ada tim R&D dan juga saya ikut tim R&D. Emang Anda
ngerti selera orang Indonesia? Dari umur 14 saya ikut di dapur, saya sangat suka masak dan bikin resepnya. Tentang selera Indonesia, belum saya mengerti semua seperti keju sama pisang dan coklat, saya belum mengerti gimana bisa enak. Baik, jadi selain mempekerjakan karyawan-karyawan dari lingkungan sekitar situ, Anda mengambil kacang medenya dari petani-petani sekitar situ juga? Ya. Tahun ini hampir 1.000 ton. 1.000 ton. Kita beli semuanya pakai lelang WhatsApp. Berarti pakai WhatsApp lelangnya? Pakai WhatsApp, ya. Di antara grup masyarakat dua situ? grupnya dia bisa ikut, dia bisa beli maintenance, serat bayar transparan, Emang adil. petani-petani sana udah ngerti? Kita harus undang dia memberi HP-nya, terus lesnya HP, terus beberapa foto dia salah kirim ke beberapa orang. Ada cerita lucu sekali. Oh, jadi masyarakat sana juga diperkenalkan dengan teknologi ya, IT ya. Nah, saya dengar bukan aja dijual di pasar Indonesia, tapi sudah mulai ekspor ya? Betul, di 20 negara sekarang. 22 negara. Kemana aja? Yang paling besar? Paling besar sekarang Australia. Australia. Kemudian kemana lagi? Korea Selatan, Jepang, Amerika, Hong Kong, Singapura, New Zealand, Germany, England. Ya, pokoknya 22 negara lah ya. Chile. Oh iya, Chile juga termasuk. Oh, jauh sekali. Jauh sekali. Sampai juga nih ya? Sampai juga. Oke. Nah, sekarang saya mau tahu dampak dari keberadaan Anda dan usaha-usaha ini bagi masyarakat di sekitar itu. Apa yang terlihat? Ada perubahan apa yang bisa kita rasakan di sana? Saya paling bangga dengan perkembangan tim. Berarti orang yang mulai 2012, dia masih sama perusahaannya, salah satu masih di sana. bertahan ya? Mana boleh berdiri? Siapa aja yang masih ada di sini? Oh, Pak ikut Made ya? ada. Oh, Pak Made. Boleh berdiri, Pak Made. Dari pabrik. Oke. Dan terima kasih. Orang yang masuk dan sebetulnya kita semuanya tidak tahu tentang bisnis mete atau pasar snack di Indonesia atau di luar negeri. Berarti belajar dan perkembangan timnya sangat besar. Ada banyak orang dari tim, ada Bu Iput di sini, dia mulai salesnya, sekarang dia Chief of Operations. Ada Bu Kalau gitu saya lebih baik berhubungan sama dia daripada Anda ya. Ada harapan saya dapat makan. Betul, banyak, pasti gitu. betul. Kalau sama Anda cuma dipajang dari tadi ini. Ini kalau diminta dari dia mungkin di sini penuh sama maintainnya ini. Wah. Baik, jadi banyak teman-teman yang berjuang dari awal ya, sampai sekarang masih tetap. Karena tujuannya bukan sekedar keuntungan semata-mata ya, tapi dampaknya. Nah, masyarakat apa yang Anda lihat dari masyarakat di sekitar pabrik Anda ini? Setelah itu sudah ada 4 kelas yang lulus dari TK kami. TK kami, artinya Anda yang mendirikan TK? Ada TK di sana. Sekolah. Dan juga ada pasti dari semua karyawan, ekonomi jauh lebih berkembang di desanya. Apalagi? Dari berapa ratusan orang yang kerja di pabrik setiap hari, pasti dia bisa bikin warung atau toko, dia bisa investasi sama edukasi, sama nutrisi, sama rumah, mobil, motor, hewan, kebunnya. Berarti itu saya sangat bangga untuk lihat di desa. Tapi omong-omong, bagaimana tanggapan atau reaksi orang tua Anda sendiri melihat anaknya jauh-jauh meninggalkan negara, kemudian ada di Bali untuk membantu masyarakat di sana? Apa tanggapan? Dari waktu saya kecil, orang tua sudah terbiasa sama saya lari ke hutan, mau bebas, mau independen. Berarti dia sudah terbiasa, tapi pasti dia bangga dan dia sering ke Bali. Tunggu dulu, atau orang tua membiarkan Anda karena udah terbiasa, mungkin karena Anda nakal ya. Your words, not mine. Oke, jadi memang orang tua sekarang bangga lah ya, pasti melihat bangga, bahwa anaknya memiliki usaha yang berdampak bagi masyarakat di sekitarnya ya.
ke depan apa yang ingin Anda lakukan, baik untuk kegiatan usaha maupun kegiatan yang berdampak bagi masyarakat di Bali Timur? Untuk saya paling penting perkembangan. Berarti yang penting kita nambah orang, nambah karyawan dan grow. Nah untuk itu pasti perlu jualannya harus naik. Jualan domestik di Indonesia. Saya perlu banyak customer baru di Indonesia untuk coba dan belajar tentang makanan sehat. Itu sangat-sangat penting. Berarti semakin lebih banyak orang beli produk kita, semakin kita bisa nambah karyawan dan lebih banyak anak bisa sekolah. Itu pertama saya mau nambah orang. Dan karena kalau lihat di Bali Timur atau di Indonesia Timur, hampir tidak ada ekonomi ya. Jadi kalau Anda membeli ini, Anda sedang membantu saudara-saudara kita. Gitu ya. Tapi hari ini Aaron berbaik hati membagikan produk ini untuk seluruh penonton yang ada di studio. Apakah semua sudah mendapatkannya? Apakah semua bahagia? Ya, karena gratis jadi bahagia ya. Baik, Aaron, terima kasih sudah mau berbagi cerita ya di acara Kick Andy. Sukses selalu. Terima kasih banyak, Bang Andi. Sampai ketemu lagi. Ya. Satu hari kelak kita main-main ke Bali Timur ya. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Aaron Fisman. Terima kasih. Yuta merasa biasa-biasa saja ngobrol, bahkan bersentuhan dengan orang-orang yang pernah mengalami kusta. Tamu kita berikutnya pemuda asal Jepang. Dia merasa hidupnya untuk Indonesia karena dia ingin membantu saudara-saudara kita yang pernah mengalami kusta. Siapa dia? Yuta Takashima. Yuta, apa kabar Yuta? Baik. Baik. Ya, hai. Ya. Silakan duduk Yuta. Jadi Yuta berasal dari Jepang. Iya Pak, dari Jepang. Dari Jepang, ha? Jepang di sebelah mananya? Oh, itu. Lahirnya di Kagawa, provinsi Kagawa. Terus kuliah di Osaka. Terus hidupnya lebih banyak di Indonesia. Di Indonesia sudah 7 tahun. 7 tahun. Nah, saya dengar Yuta tertarik tinggal di Indonesia karena ingin membantu orang-orang yang sering disebut penyandang kusta. Betul? Iya, tapi sebenarnya kami bilang orang yang pernah mengalami kusta. Bukan penyandang kusta gitu. Iya, penyandang kusta atau penderita itu ada arti agresif, diskriminatif. Jadi lebih baik orang yang pernah mengalami kusta. Orang yang pernah mengalami kusta. Dan sebaiknya itu untuk kedepannya ya, orang-orang yang pernah mengalami kusta itu juga udah nggak dipakai. Gitu. Soalnya orang yang pernah mengalami kanker, sakit jantung itu nggak bilang orang yang pernah mengalami kanker atau orang yang pernah mengalami flu gitu. Jadi saya ini harus bagaimana Yuta? Jadi pengennya untuk kedepannya orang yang pernah mengalami kusta juga sebaiknya usah satu sebut, hari tidak perlu lagi. Iya, orang yang biasa. Ya biasa aja ya saudara-saudara kita. Iya. Saya dengar ini gara-gara Yuta sebelum ke Indonesia itu bertemu dengan orang yang pernah mengalami kusta di China ya? Iya. Seorang ibu. Waktu pertama itu saya lihat kelihatannya ada cacat, terus nggak bisa berkomunikasi juga, jadi takut gitu. Tapi selama 2 minggu saya bisa merasa hatinya, kekuatannya gitu. Terus dia itu ada cacat. Nggak bisa keluar dari desa yang kecil. Terus waktu itu saya belajar bahasa Indonesia di kuliah. Jadi saya pikir kalau saya
datang ke Indonesia, terus saya buka kegiatan namanya work camp itu. Iya. Terus kalau Work misal camp, ya. orang-orang yang di sini itu sudah merasa senang dengan work camp kami, itu apa? Aku mau cerita seperti itu kepada dia. Soalnya dia itu nggak bisa kemana-mana. Aku mau cerita karena ada kamu, saya pernah ketemu sama kamu. Di Indonesia ada orang-orang yang bisa jadi senang. Gitu. Oke, jadi ini ketemu Ibu Meihua. Dulu pernah juga mengalami kusta. Jadi waktu ketemu, hatinya Yuta tersentuh lah ya. Iya. Kemudian pikir karena aku bisa atau belajar bahasa Indonesia, aku mau ke Indonesia. Dan mau juga tanda kutip menolong orang-orang yang pernah mengalami kusta. Terus mau diceritakan ke Meihua. Iya. Terus sudah sempat diceritakan. Saya janji sama dia. Iya. Setahun saya cuti sekolah, terus datang ke Indonesia. Iya. Kalau setahun sudah selesai, saya balik ke sini lagi, terus saya mau cerita. Oke. Terus? Tapi sebelum 1 tahun selesai, dia itu meninggal. Oh, nanti kita akan lanjutkan cerita Yuta karena Yuta sekarang ini sering sekali ya bertemu, bergaul, menolong orang-orang yang pernah mengalami kusta. Ya. Nah, nanti cerita, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Kondisi di Ngangket ini kebanyakan penderita kusta dan eks penderita kusta, dalam arti yang belum sembuh sama sudah sembuh, sudah negatif dalam arti ya. Di luar itu ada 176 kakak, yang di dalam panti itu ada sekitar 90 kakak, yang itu menjadi binaan dari Dinas Sosial Provinsi. Saya itu menghargai, itu adalah satu anak-anak muda, suatu komunitas ya, dikatakan suatu komunitas. Ada mahasiswa yang tergabung dalam LCC ya, itu mereka sangat peduli pada penyandang masalah kusta. Yang utama adalah mereka itu memberikan pendampingan pada penderita kusta supaya mereka termotivasi dirinya, percaya diri, salah satunya itu ya. Pertama kali yang dilakukan Yuta dengan teman-teman itu memperbaiki infrastruktur jalan di dusun kita. Memang waktu 2010 itu akses jalannya di sini itu masih sangat buruk, mengingat kondisi kita, Bapak Ibu kita itu yang enggak sempurna, jadi merasa perlu membuat jalan di kampung kita. Selain membangun jalan, dia kalau waktu anak-anak sekolah TK atau di TPA, dia ikut sama-sama ikut belajar dan juga di sana membuat gambar-gambar untuk menyenangkan anak-anak kecil itu, anak-anaknya orang eks penderita kusta itu. Perubahannya itu secara sosial kita merasa lebih percaya diri. Karena setiap tahunnya, mulai dari tahun 2010 sampai sekarang itu, teman-teman dari LCC itu selalu ngasih masukan kepada kita, ngasih semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Kita belajar dari teman-teman mahasiswa, dan kita mempunyai angan-angan, impian, bahwasanya anak cucu kita harus bisa seperti mereka supaya mengentas kita di kedepannya nanti. Dulu ceritanya ya kalau mau ada hajatan ya dia hanya sekitar gitu aja, bukan mengundang dari orang luar, bukan enggak. Sekarang misalnya di luar kampung sana tempatnya orang sehat ada hajatan, kita diundang. Nah, di sini kalau punya ada hajatan juga saya undang. Alhamdulillah juga ya sama-sama makan bersama undangan hajatan juga. Alhamdulillah ya berkat dari kawan-kawan Mas Yuta semua.
Yuta, kalau dilihat di liputan tadi, di video tadi, itu kan Yuta merasa biasa-biasa saja ngobrol, bahkan bersentuhan Ya. dengan orang-orang yang pernah mengalami kusta. Sementara banyak sekali orang yang takut itu akan menular. Yuta nggak takut itu? Sebenarnya mereka itu pernah mengalami kusta, tapi sudah minum obat. Jadi sudah sembuh, walaupun sudah ada cacat. Itu after effect-nya. Jadi kalau orang yang sudah minum obat, dari orang itu nggak menular lagi. Walaupun bersentuhan? Iya, nggak. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Nggak perlu ya? takut. Dari mana kita tahu bahwa orang yang pernah mengalami kusta ini sudah minum obat itu atau belum minum obat sehingga bisa menjangkiti orang lain? Itu sebenarnya harus tanya ke orangnya, sudah minum atau belum. Oke, nggak tersinggung orangnya kalau ditanya? Tidak? Kalau ditanya orang itu marah atau tidak? Kalau saya misalnya lihat ada orang yang pernah mengalami kusta, terus saya bilang, waktu dia mau salaman, saya bilang tunggu dulu, Pak, Bapak udah minum obat belum? Misalnya seperti itu. Ini kan ketidaktahuan kita ya. Itu dia tersinggung, marah atau dia jujur akan bilang, oh saya sudah minum obat, baru kita salaman atau baru kita... Ya mungkin nggak marah. Nggak marah? Ya, terus satu lagi itu, walaupun dia itu sudah belum minum obat, Iya. tapi daya penularan itu sangat lemah. Oke, jadi tidak kalau- otomatis begitu bersinggungan sedikit Enggak. langsung menular, tidak ya? Oke. Untuk penularannya butuh waktu yang panjang, terus frekuensi yang tinggi. Tinggi. Jadi kalau cuma sekali-sekali, 2 kali, Enggak. tidak ya? Iya. Kalau ada orang yang bersikap tidak mau begitu, bagaimana reaksi teman-teman kita yang pernah mengalami kusta kalau ada orang menghindar? Ya, mereka pasti merasa sakit. Ada yang datang, terus warga itu kasih makanan, minuman. Tapi mereka itu ya masih takut, nggak mau minum, nggak mau makan. Ya pasti mereka itu sakit. Terus mereka itu bisa punya self stigma juga. Self stigma itu masyarakat diskriminasi orang yang pernah mengalami kusta. Terus mereka itu mulai merasa mereka yang salah, mereka yang nggak baik. Oke, jadi mereka memberikan stigma pada diri mereka sendiri. Ya. Seakan-akan mereka lah yang berdosa, mereka lah yang bersalah. Dan itu membuat mereka rendah diri itu ya. Walaupun enggak. Dan tadi kalau lihat itu di desa Nganget, Tuban, Jawa Timur ya. Iya. Anda hidup 2 minggu di sana. Membangun, saya lihat jalan, infrastruktur, membantu masyarakat di sana. Nah, bagaimana responnya? Karena saya dengar dulunya banyak sekali orang yang takut masuk ke sana, tapi setelah Anda dan teman-teman hidup di sana selama 2 minggu, pergi, sekarang orang-orang mulai berani masuk ya, bergaul dengan saudara-saudara kita yang pernah mengalami kusta. Nah ini dampak yang nanti Yuta ceritakan ya. Sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kita hidup di sana. Hidup bersama orang-orang yang pernah mengalami kusta Iya. di desa mereka. Iya. Tinggal di situ juga. Iya. Makan di situ juga. Iya. Tidur di situ juga. Iya. Mandi di situ juga. Iya. Nah, Yuta, belakangan saya dengar Anda dan teman-teman mendirikan komunitas peduli pada kusta ini, LCC ya. Ini komunitas apa ini? RCC itu ya nama panjangnya Leprosy Community. Terus ini dari mahasiswa-mahasiswa yang di sini di Indonesia. Terus kita punya kegiatan namanya work camp. Work camp itu kegiatannya ya? Iya. Oke. Jadi, ini work camp ini apa? Biasanya mahasiswa itu ya sekitar 30 orang datang ke desa-desa ya seperti Ngangat atau ada kegiatan di Jawa Timur juga, Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus ada di Jepara saya dengar ya? Iya, Jepara juga. Oke, terus? Terus 2 minggu kita hidup di sana. Hidup bersama orang-orang yang pernah mengalami kusta? Iya. Di desa mereka? Iya. Tinggal di situ juga? Iya. Makan di situ juga? Iya.
tidur di situ juga? Iya. Mandi di situ juga? Iya. Oke, itu teman-teman dari mana aja ini anggotanya? Ada yang dari UI, ada yang dari Semarang juga, ada yang dari Surabaya, Malang. Terus dari Jepang juga ada. Dari Jepang. Oh iya, saya lihat tadi di video orang-orang Iya. Jepang itu ya. Juga datang jauh-jauh hanya untuk ngurusin saudara-saudara kita yang pernah mengalami kusta. Hebat sekali ya. Baik, dan saya dengar ada sebagian dari penonton sini yang adalah relawan-relawan yang masuk dalam komunitas LCC. Iya. Betul. Mana yang hadir di sini siapa? Coba angkat tangan. Iya, boleh berdiri. Ini anak-anak muda luar biasa ya. Baik. Oke, jadi ini mereka ini tinggal di desa bersama dengan orang-orang yang pernah Iya. mengalami kusta. Berani mereka? Ya berani. Berani. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi. Luar biasa. Nah, apa saja yang biasa dilakukan oleh komunitas LCC ini? Selain tadi tinggal bersama warga yang pernah mengalami kusta, kemudian membantu membuat jalan itu ya. Jalan akses, karena saya dengar katanya ini penting untuk lalu lintas kalau mereka mau ke klinik berobat dan seterusnya ya. Ya itu juga. Terus ya kita pernah membangun jalan juga. Oke, Kita terus apa lagi? membangun toilet, membangun saluran air. Bagaimana respon warga desa itu yang merasa loh kok selama ini aku dihindari atau dikucilkan, tiba-tiba kok malah datang anak-anak muda masuk ke desaku bersama-sama. Reaksi mereka apa? Mereka bilang pasti ini orang-orang gila ini. Kalau pertama kali mereka juga bingung. Bingung. Ini kok ada mahasiswa dari jauh-jauh dari Jakarta, ada dari Jepang, terus mereka mau ngapain di sini? Katanya mau nginap di sini. Ya, tapi mereka itu datang ke sini buat apa? Iya. Kita juga susah menjelaskannya tentang kegiatan kami. Jadi ya lebih baik kita action aja. Langsung action, Iya, langsung terus kerja. kita langsung cangkul. Mereka, tunggu, kalian mau nyangkul tanahku untuk apa? Nggak peduli, diem aja cangkul. Terus lama-lama, ya pertama itu anak-anak yang di desa. Iya. Kita tertarik, Mereka mau main sama mahasiswa. Terus lama-lama ibu-ibu kasih makanan, kasih minuman. Terus ya akhirnya bapak-bapak juga ikut. Oh iya, karena ibunya ikut, bapak-bapak takut terpaksa ikut. Ya, udah benar itu ya. Bapak-bapak biasa Iya. takut sama ibu-ibunya. Terus akhirnya sampai malam semua warga ikut kerja sama mahasiswa. Saya dengar di desa-desa seperti itu biasanya kan orang-orang nggak mau masuk atau nggak mau datang ya. Iya. Tapi sesudah Yuta dan teman-teman selesai dari situ pergi, dengar-dengar orang-orang sudah mulai masuk Iya. juga ke desa itu, betul? Pertama kali itu di Ngangat ada sungai. Terus di situ ada sumber air panas, alami. Iya. Jadi orang-orang itu bisa mandi di situ. Tapi waktu pertama kali saya datang, nggak ada orang yang mandi di sungai itu, sepi. Jadi kalau malam saya bisa mandi di situ. Oh iya. Tapi tiap tahun ada mahasiswa-mahasiswa dari Jakarta, dari Jepang, terus tiap tahun datang sini. Terus warga yang sekitar itu tanya, ngapain di sana? Nggak merasa takut. Terus kita jawab enggak. Kusta itu nggak usah dikecilkan, nggak usah didiskriminasi. Terus kita datang terus mereka tahu, oh ini ada tempat yang wisata ya buat mandi. Terus lama-lama ada banyak orang yang datang, tiap hari datang. Untuk mandi air panas di sana. Jadi mereka tidak takut lagi ya? Nggak takut lagi. Berkat Yuta dan teman-teman. Oke, menarik ya. Nah, salah satu relawannya adalah Nadila. Nadila sekarang ini kerja atau masih kuliah? Saat ini masih kuliah. Kuliah di mana? Di UI. Jurusan? Kesehatan Masyarakat. Oke, berapa lama sudah ikut dalam komunitas LCC ini? Saya ikut dari tahun 2014, jadi sekitar 5 tahun ini sudah ikut di LCC. Keren, kita berikan aplaus dulu dong.
Kalau Nadila pernah ikut dalam kegiatan apa aja? Saya sudah ikut di 3 tempat, ada di Nganget, Tuban, Jawa Timur, ada yang di Donorojo, Jepara, dan ada yang di Sumber Gelagah, tapi cuma beberapa hari. Itu semua kegiatan work camp yang diadakan LCC. Kenapa Nadila tertarik untuk ikut work camp ini? Karena awalnya sih karena saya jurusan kesehatan, jadi saya mencari kegiatan sosial yang berhubungan dengan kesehatan dan saya ketemu dengan LCC ini. Namun ternyata setelah nyemplung dan menyelam di dalamnya, itu bukan mengurusi isu-isu kesehatan, tapi lebih ke isu sosial tentang diskriminasi dan stigmanya. Setelah dijalani, ternyata nagih gitu, ketagihan untuk ikutan work camp. Perbuatan baik itu selalu membuat orang kecanduan ya. Jadi nagih. Iya. Nagihnya apa? Apa kebahagiaan atau kesenangan yang Nadila rasakan dengan ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti ini? Setiap volunteer mungkin merasakan sebelum berangkat akan berpikir kita harus melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk warga seperti itu. Tapi setelah pulang dari work camp, kebanyakan kita akan sadar bahwa apa yang kita dapatkan dari warga di sana itu lebih berharga daripada apa yang kita berikan ke mereka. Jadi kita mendapatkan pelajaran hidup dari mereka yang mungkin kita nggak akan pernah dapatkan dari orang lain seperti itu. Kayak warga itu menunjukkan bagaimana ikhlas yang sesungguhnya, sabar yang sesungguhnya, tangguh yang sesungguhnya, itu yang menjadi motivasi kita. Terima kasih Nadila. Ya. Nah, ke depan Yuta, apa yang ingin Yuta lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang pernah mengalami kusta? Apa keinginan Yuta ke depan? Jadi ya pengennya untuk kedepannya kita mau menyebar kegiatannya di tempat-tempat yang lain, di luar Jawa juga. Misalnya di Sumatera atau Sulawesi. Baik, Yuta. Sekali lagi terima kasih sudah mau berbagi cerita di acara Kikendi ya. Kita harapkan Yuta terus membantu saudara-saudara kita itu memberikan inspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia ya. Dan kalau bisa tinggal selamanya di Indonesia. Oke, kita berikan aplaus untuk Yuta. Kalau ada orang yang kentut itu mungkin 1000 kali bau banget. Mungkin Andi jangan pergi ke sana. Nggak mau. Saya memang nggak mau. Beberapa waktu yang lalu ada video kakak beradik yang menyusuri Sungai Citarum dengan menggunakan perahu kecil atau kano yang dibuat dari botol plastik limbah atau limbah botol plastik ya. Nah ini viral karena kemudian bukan saja komentar datang dari Indonesia tapi dari berbagai negara. Tentu banyak yang belum tahu bagaimana akhir cerita mereka dan motif apa yang membuat mereka waktu itu menyusuri Sungai Citarum. Dan tentu saja tantangan terberat yang mereka hadapi ketika mereka melakukannya selama 2 minggu. Langsung aja kita panggil Gary Bencegip. Gary, apa kabar? Ya, silakan. Selamat dahar. Sampun dahar. Sampun dahar. Ya, nggih. Ya. Gary, apa kabar? Mantap. Becek-becek. Bagus. Becek-becek, mantap, bagus. Oke. Gary, mana adikmu? Sam mana Sam? Dia akan jealous ketika dia mau ke sini tapi masih belajar di kuliah. Jadi biarkan dia belajar. Ya. Gary aja di sini ya. Gary di show. Saya akan di TV. Oke, Gary, kalau Anda berasal dari mana? Saya berasal dari Prancis tapi hatiku di Indonesia. Hari ini saya punya 3 ibu, ada Ibu Citarum, Tehani yang ada, Ibu Indonesia, Ibu Fifi, saya, dan ibu saya dari Prancis. Ibu Fifi. 3 ibu. Oke, umur berapa sekarang? Sekarang umur 24. Sudah bekerja atau
Sekarang ya kerja full time tentang Make a Change World. Itu yayasan media company saya. Make a Change World. Bikin perubahan dunia. Oke. Itu transaksinya. Itu sekarang full time di situ. Full time ya. Dan saya cari-cari sampah di mana di dunia. Keliling dunia untuk cari sampah. Tidak punya rumah. Iki Tetapi wong gendeng iki. Nih, bawa sampah ini. Gratis. Dengar-dengar Gary tinggal di Indonesia waktu masih kecil dulu juga ya? Masih kecil. Waktu umurnya 9, saya datang ke Indonesia dengan ikut orang tua. Keluarga. Punya adik satu yang nama Sam. Sam tadi. Dan kakak satu yang nama Kelly. Oke, jadi 3 anak kecil ini ikut orang tua. Ya. Terus pertama kali tinggal di mana? Di Paris. Bukan, waktu di Indonesia. Mas Yana jelek. Andi, pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Oke. Nggak ada yang salah sebenarnya. Okay. Yang salah pertanyaannya. Waktu di Indonesia pertama kali tinggal di mana? Di Bali. Di Bali. Ya. Langsung Orang tua masih tinggal di Bali sekarang. Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu cerita tentang Gary dan Sam waktu itu, maka ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Gary, sebagian penonton di studio maupun di rumah mungkin belum mendengar dengan lengkap cerita tentang Gary dan Sam yang menyusuri Sungai Citarum ya. Boleh tahu dulu kenapa sampai Gary dan Sam melakukannya? Kenapa waktu itu? Ya, kita kalau ketika umurnya 14, saya surfing di dalam laut dekat rumah saya dan melihat banyak sampah untuk semuanya paddle, ada tas kresek, sedotan plastik dan kami bilang, oh apa yang anak Bali yang bule bisa bikin untuk peduli dengan Bali. So kita melakukan aktivitas setiap minggu untuk membersihkan pantai dan setiap minggu kalau membersihkan pantai ada lebih dan lebih sampah yang datang. Jadi banyak sekali ya. Dan kita dulu tanya dari mana sampahnya datang. 80% polusi plastik di laut datang dari sungai. Itu menginspirasi untuk kami dan kami harus pikir ide goblok untuk Tunggu, ini ide goblok. Kenapa dibilang ide goblok ini? Untuk mau naik sungai yang terkotor di dunia. Terus kenapa Citarum? Citarum itu kalau pakai Google dan mau search the most polluted river atau terkotor sungai di dunia, Citarum. Dan saya sudah lihat banyak gambar dari sungai ini, tapi mungkin belum tahu lokasinya. Lokasi dari dekat Bandung sampai Karawang, Bekasi dan Jawa Laut. So kita bikin ide dan kenapa tidak bikin sampah dari perahu dari sampah. Iya. Jangan sampah dari perahu. Perahu dari sampah. Oke, nggak apa-apa terbalik-balik, yang penting orang-orang ngerti. Ada 300 botol. Masing-masing? Ya, di satu perahu. Ada bambu struktur dan jaring dari nelayan. Juga semuanya bahan kita membuat itu dari daur ulang. Oke, jadi itu bisa untuk mengangkut satu orang itu ya? Satu orang saja. Jangan 2 orang. Ya, tenggelam. Saya nggak akan ikut, percayalah. Dia takut saya ikutan nanti. Nah, itu dari mana ke mana itu ya? Itu dari Majalaya. Yang kawasan industri dekat Bandung sampai Saguling. Dan itu ada banyak titik yang lain. Harus berhenti. Yang harus berhenti. Dan juga dari Karawang sampai Pantai Bahagia di Jawa Laut Jawa. Pantai Bahagia. Ketika habis. Itu, tunggu dulu, berapa lama? 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Selama 2 minggu itu tidurnya di mana? Ada titik di Saguling. Berhenti. Guide-nya namanya Pak Indra. Dia punya yayasan di sana yang kita bisa tidur.
saya dengar bukan cuma lihat selama perjalanan itu menyusuri Sungai Citarum sampai ke Laut Jawa, bukan cuma sampah plastik, tapi ada juga sampah-sampah lain. Apa itu? Sampah yang bisa lebih kelihatan itu sampah plastik, tetapi bau banget. Seperti kalau ada orang yang kentut itu mungkin 1000 kali bau banget. Mungkin Andi jangan pergi ke sana. Nggak mau. Saya memang nggak mau. Tetapi tapi bau sekali itunya kondisi buruk dan kotor. Ada beberapa kawasan industri yang buang semuanya air limbah dari industri tekstil. Terus ada bangkai kucing. Ya, dan because of that ada beberapa orang juga membuang ketika seperti tempat sampah TPA. Mereka buang aja di dan ada sungai. bakar juga. Oke, tapi itu yang Gary lihat ya selama perjalanan itu ya. Jadi tujuan dari perjalanan itu atau ekspedisi Citarum itu untuk apa sebenarnya? Untuk orang bisa bangun dan kesadaran untuk tahu masalah ini. Dan juga Citarum itu seperti Gajah Putih di Indonesia. Tidak ada orang yang bicara tentang masalah di sana. Pemerintah tidak lihat masalah di sana, so kita harus bikin cerita untuk menarik perhatian orang ya. Berita masalah ini di seluruh dunia. Dan itu memang jadi pemberitaan ya. Ya, ketika kita habiskan videonya, rilis di Facebook dan WA dan viral banget dan respons dari pemerintah itu sangat bagus. 2 minggu setelah kita habiskan ekspedisi, Kementerian Lingkungan Hidup dia akan mau ketemu kami untuk membuat video plan darurat untuk membersihkan Sungai Citarum. Dan dengan semuanya taman dari Bandung dan Jakarta, ada beberapa yayasan yang juga ikut, Clean Action Bandung, Greeneration Foundation, dan dia setiap minggu kumpul dengan Kemenko Maritim. Dan 4 bulan setelah ekspedisinya, Bapak Jokowi bilang, ayo harus membersihkan Sungai Citarum dan membuat Sungai Citarum sungai yang terbersih di dunia. Oke, tapi tunggu dulu. Ini kan, maaf ya, Gary Sam kan anaknya orang bule ya, yang selalu takut kalau ada kotoran, ada bau gitu ya. Terus bagaimana reaksi orang tua waktu Gary minta izin untuk menyusuri Sungai Citarum yang bau dan penuh dengan kuman-kuman itu? Bagaimana reaksi orang tua? Orang tua sangat takut dengan kita pergi sendiri di sungai ini. Kalau kami punya passion, harus tidak bisa berhenti kami. Oh, jadi orang tua tidak bisa melarang? Tidak, kalau mau membersihkan sampah, ayo. Adik saya jatuh di sungai. Ke sungai yang kotor sekali itu? Ya, dan saya, saya takut banget. Seperti itu. Oke. Sampai jeplung gitu? Plung. Yang kami ingin tahu adalah perasaan Gary waktu menyusuri Sungai Citarum selama 2 minggu, Majalaya sampai di Laut Jawa ya? Laut Jawa, Pantai Bahagia. Pantai Bahagia, ya. Nah, 2 minggu ini pengalaman yang paling menakutkan atau yang paling berat buat Gary itu pada saat apa? Hari pertama, di siang, adik saya jatuh di sungai. Sam jatuh dan ke sungai yang kotor sekali itu? Ya, dan saya, saya takut banget. Seperti itu. Ketika kondisinya kotor banget dan buruk, dan ada beberapa bakterinya, kita memakai full-on waterproof suit untuk harus tidak akan kontak dengan kulitnya. Kita akan pakai boot, gloves, kacamata dan topi dengan mosquito net. Mungkin orang lokal yang lihat kami
aduh dia mungkin dari ekstrateres atau Dari angkasa luar. Ya. Dan Sam jatuh untuk mungkin sampai jeplung gitu. Plung. Oke, terus apa yang terjadi? 5 atau 10 detik. Iya. Dan saya takut banget. Dia gapal-gapal untuk 3 hari. Gatal. Iya. Satu kali gatal. Enggak, gatal-gatal. Oke, gatal. Saya dengarnya gapal-gapal. Oh, itu lain. Ya, ada persoalan di antara kita ini. Jadi dia gatal-gatal berapa hari? 3 hari. 3 hari. Tapi kami jalan terus. Tidak terus. Oke. Tetapi mungkin ketika lihat itu, saya sedih banget dengan kondisinya untuk masyarakat yang tinggal dekat sungainya. Ada beberapa lebih dari 15 juta orang tinggal di Sungai Citarum. Dan setiap hari dia pakai kondisinya. Ada bisa lihat anak-anak yang lari dekat sungai, yang mandi, apanya yang sakit kulit dia punya. Mungkin kita tidak tahu masalah itu, dampak itu. Oke, jadi sepanjang jalan Gary melihat orang-orang yang tadi ya, cuci-cuci baju, Ya. peralatan makan, atau peralatan rumah tangga. Ya, mungkin ada, saya lihat di... Ada yang berenang nggak anak-anak? Ada. Tapi sekarang harus lebih sehat ketika sungai lebih Sudah bersih. bersih ya. Tapi kalau dulu kotor sekali itu ya. Mungkin kalau sungai lebih bersih, sangat bersih, saya harus renang di sungai. Itu challenge-nya saya bilang dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kalau sungai lebih bersih, saya akan berenang Sungai Citarum. Oke. Harus 7 Jadi ini tahun. sudah 1 tahun ini ya? Sudah 1 tahun. Jokowi bilang 7 tahun untuk membersihkan sungainya. Oh, jadi 7 tahun lagi nanti kamu akan berenang ke situ? Ayo. Andi ikut. Siapa yang mau ikut? Ayo. Challenge Indonesia. Oke. Seperti Asian Games. Iya, berenang di Citarum. So, kita sekarang membuat media itu dengan Make a Change World. Kita membuat banyak filem pendek 1 sampai 2 menit untuk semuanya solusi yang ada di dunia. Oke, itu di mana kita bisa lihat? Ada Facebooknya yang nama Make a Change World atau Instagram, juga website makeachange.world. Ada mungkin 500 film pendek sekarang. Sudah dibuat? Ya, nanti saya bikin film dengan Bang Andi. Iya. Asik. Berarti saya masuk video ya? Ya, jarang. Oh, boleh. Saya harus ngomong apa? Atau Citarum nanti? Harum. Oh, Citarum Harum. Ya. Terutama untuk warga masyarakat di sepanjang Citarum, mari kita pelihara Citarum. Jangan buang sampah plastik sembarangan agar Citarum menjadi harum. Mantap. Bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Citarum, peliharalah sungai, sumber kehidupan kita, jangan buang sampah sembarangan, jadikan Citarum bersih, jernih, dan menjadikan Citarum harum. Karena Gary akan berenang kalau Citarum sudah bersih. Citarum harum. Citarum harum. No plastic. No plastic. No plastic. No plastic. Yeah. Mantap. Ini wajah. Terima kasih. Sudah? Belum. Ini belum selesai, Gary. Gara-gara kamu mau bikin video jadi kacau ini. Terakhir, Gary, apa pesan yang mau disampaikan ke seluruh penonton acara ini agar mereka melawan limbah plastik? The next time that you use plastic, harus kita think twice about what plastic. Atau itu kalau botol plastik atau sedotan plastik atau tas kresek plastik, harus think twice ketika plastik itu tidak hancur. So, saya lihat ada plastik di buku. So, minggu depan harus jangan
mulai dari ini. Juga ada gelas plastik di Kick and di Metro TV. Ini challenge untuk Metro TV. Akan berhenti. Udah pulang. Oke, itu saja. Oke, itu sebenarnya nasihat buat saya ya. Oke, jadi kelihatannya sepele, tapi kita berikan aplaus. Terima kasih, Gary. Ya. Kurangi sampah plastik mulai dari diri sendiri. Karena satu hari satu plastik Anda kurangi akan menyelamatkan bumi tempat kita hidup dan tinggal. Dan untuk anak-anak cucu kita. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa setiap tahun Kick Andy memilih pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Dan Anda bisa turut berpartisipasi dengan memilih pahlawan Anda. Caranya mudah, ikuti website kickandy.com/hero. Dan bagi Anda yang tadi terlambat mengikuti episode kali ini, Anda bisa mengikutinya melalui metrotvnews.com. Dan di akhir acara ini, saya akan berbagi buku. Apakah semua sudah menerima buku ini? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan ini saya ingin bagikan juga bagi Anda yang menonton acara ini di rumah. Anda juga bisa punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini. Caranya melalui kuis di Twitter Kick Andy Show maupun di website kickandy.com. Juga cerita-cerita mengenai Kick Andy di media sosial, Facebook, Instagram, dan tentu saja Twitter. Akhir kata, semoga cerita-cerita tentang orang-orang asing yang berbuat baik untuk masyarakat Indonesia bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Akhirnya, sampai jumpa.